Bayangkan, suatu hari, langit tiba-tiba menggelap. Matahari tak lagi terlihat, udara berubah menjadi berat, dan kabut hitam pekat menyelimuti seluruh penjuru bumi selama berhari-hari. Di tengah kegelapan itu, hewan-hewan liar berlarian ketakutan. Manusia panik mencari perlindungan, dan seluruh dunia terdiam dalam ketakutan yang mencekam. Banyak yang menengadahkan tangan berdoa, namun tak sedikit pula yang tersesat dalam keputusasaan. Inilah gambaran mengerikan dari sebuah peristiwa besar yang dikenal sebagai dukhon, kabut akhir zaman, yang disebut dalam Al-Quran dan hadis sebagai salah satu dari 10 tanda besar kiamat. Tapi, apa sebenarnya dukhon itu? Apakah ia sekadar fenomena alam dahsyat, senjata pemusnah massal buatan manusia, atau sebuah peringatan langsung dari langit yang tak bisa dihindari? Dalam bahasa Arab, kata dukhon memiliki arti asap atau kabut yang tebal. Istilah ini muncul secara spesifik dalam surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 11, di mana Allah berfirman, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." Ayat ini sering ditafsirkan sebagai sebuah peringatan bahwa pada suatu masa nanti, langit akan menurunkan kabut raksasa yang menutupi seluruh bumi. Namun, para ulama memiliki dua pandangan utama mengenai hal ini. Sebagian berpendapat bahwa peristiwa dukhon ini sebenarnya sudah pernah terjadi di masa Rasulullah. Namun, mayoritas ulama meyakini bahwa dukhon yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah tanda besar kiamat yang kedatangannya masih kita nantikan. Menurut ulama besar seperti Ibnu Katsir, dukhon dalam skala kecil pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebagai teguran, Allah menurunkan musim kekeringan yang sangat hebat. Karena kelaparan dan kehausan yang ekstrem, pandangan mereka menjadi kabur, dan mereka siolia melihat kabut asap di antara langit dan bumi. Namun, ini lebih merupakan dampak dari penderitaan fisik mereka. Di sisi lain, sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas serta mufasir besar seperti Al-Qurtubi dan mayoritas ulama lainnya meyakini bahwa dukhon yang sesungguhnya belum terjadi. Mereka menafsirkan bahwa kabut itu akan benar-benar turun dari langit, bukan sekadar ilusi, dan akan menyelimuti seluruh dunia di akhir zaman. Dikatakan, dukhon ini akan berlangsung selama 40 hari dan 40 malam, menjadi azab yang pedih bagi orang-orang kafir dan sekadar ujian ringan bagi orang-orang beriman. Keyakinan ini diperkuat oleh hadis sahih, di mana Rasulullah SAW menyebutkan 10 tanda besar kiamat secara berurutan. Dan salah satunya adalah munculnya dukhon. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda besar: dukhon, dajjal, binatang melata, dabah, terbitnya matahari dari barat, dan seterusnya." Ini menegaskan bahwa dukhon bukanlah fenomena alam biasa, melainkan sebuah peristiwa global yang telah ditakdirkan dan tak dapat dihindari. Saat kabut itu turun, dampaknya akan sangat berbeda bagi setiap golongan manusia. Bagi orang-orang kafir dan munafik, dukhon akan menjadi siksaan yang luar biasa. Asap tebal itu akan masuk melalui hidung dan telinga mereka, membuat mereka merasa tercekik, panas, hingga pingsan karena penderitaan. Namun, bagi orang-orang beriman, kabut ini hanya akan terasa seperti flu ringan atau demam selama beberapa hari. Artinya, dukhon akan menjadi pembeda yang nyata, memisahkan antara mereka yang tulus beriman dan mereka yang ingkar kepada Tuhan. Seiring berjalannya waktu, para ilmuwan modern mencoba memberikan interpretasi ilmiah terhadap fenomena dukhon. Beberapa teori yang sering muncul mencoba menjelaskan bagaimana kabut tebal bisa menyelimuti bumi. Teori pertama adalah letusan supervolcano, seperti Yellowstone di Amerika atau Toba di Indonesia. Jika salah satu gunung api super ini meletus, ia bisa memuntahkan jutaan ton abu vulkanik ke atmosfer,
Cukup untuk menutupi cahaya matahari di seluruh dunia selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Teori kedua adalah perang nuklir global. Dalam skenario terburuk, ledakan ribuan bom nuklir bisa menciptakan fenomena yang disebut nuclear winter, atau musim dingin nuklir. Debu, asap, dan partikel radioaktif akan naik ke atmosfer, membentuk lapisan kabut tebal yang menghalangi sinar matahari dan menjerumuskan bumi ke dalam kegelapan serta suhu yang sangat dingin. Teori ketiga adalah tumbukan asteroid raksasa. Jika sebuah asteroid berukuran signifikan menghantam bumi, energi ledakannya akan melontarkan debu dan puing-puing dalam jumlah masif ke angkasa. Debu inilah yang kemudian akan menyelimuti planet kita, menghalangi cahaya matahari selama 40 hari atau bahkan lebih. Persis seperti yang digambarkan dalam riwayat hadis. Terakhir, ada juga teori bahwa dukun adalah akumulasi polusi ekstrem akibat ulah manusia. Bisa jadi, ini adalah puncak dari kerusakan lingkungan yang kita sebabkan, di mana langit tak lagi sanggup menahan beban polusi, dan akhirnya tertutup kabut beracun. Semua teori ilmiah ini memiliki satu kesamaan. Langit akan tertutup, bumi menjadi gelap, suhu anjlok, dan kehidupan di planet ini akan terganggu secara total. Mungkinkah salah satu dari skenario ini adalah bentuk nyata dari peringatan langit yang telah disebutkan lebih dari 1400 tahun yang lalu? Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa dukhon akan terjadi di masa ketika manusia sudah banyak melupakan Tuhan. Kezaliman merajalela dan kemaksiatan dianggap sebagai hal yang biasa. Setelah dukhon berakhir, tanda-tanda besar kiamat lainnya akan muncul secara berurutan, seolah seperti butiran tasbih yang putus talinya. Akan muncul Dajjal dengan segala fitnahnya. Kemudian turunnya Nabi Isa untuk melawannya. Keluarnya bangsa perusak Yajuj dan Majuj. Hingga puncaknya adalah terbitnya matahari dari barat, yang menandakan ditutupnya pintu taubat. Ini berarti dukun adalah gerbang pembuka dari babak akhir zaman yang paling genting. Ia bukan hanya sekadar kabut fisik, tapi juga simbol dari kegelapan spiritual manusia sebelum kehancuran besar dimulai. Diriwayatkan bahwa ketika dukun datang, langit akan menjadi gelap pekat seperti malam. Manusia akan panik dan berdoa. Tetapi hanya doa orang-orang beriman yang akan diterima. Sementara orang-orang kafir akan merasakan siksaan yang luar biasa, seolah tercekik oleh asap tebal yang panas dan menyesakkan. Beberapa ulama bahkan menyebut bahwa kabut ini akan datang dari arah timur, tempat matahari biasa terbit. Dan ketika ia datang, tidak ada teknologi, kekuasaan, atau kekuatan militer manapun yang mampu menghentikannya. Karena itu, dukhon bukanlah sekadar fenomena fisik, melainkan ujian keimanan dan kesabaran yang tertinggi. Namun, ada satu lagi makna yang lebih dalam dari dukun. Dalam pandangan spiritual, dukhon juga diartikan sebagai kabut kebingungan yang menyelimuti hati dan pikiran manusia. Banyak ulama sufi berpendapat bahwa sebelum kabut fisik itu turun dari langit, manusia akan lebih dulu diselimuti oleh kabut moral dan spiritual. Coba kita lihat dunia saat ini, penuh dengan fitnah, kebohongan yang dianggap kebenaran, berita palsu yang menyebar lebih cepat dari fakta, dan ketidakpastian di mana-mana. Seolah-olah cahaya kebenaran telah tertutup oleh kabut tebal kebodohan, hawa nafsu, dan keserakahan. Maka, dukhon bisa kita pahami sebagai peringatan dua lapis. Pertama, kabut nyata yang akan datang secara fisik dari langit. Kedua, kabut batin yang mungkin sudah menyelimuti hati sebagian besar manusia saat ini. Pertanyaannya, kabut mana yang sebenarnya lebih berbahaya? Kabut yang turun dari langit, atau kabut yang lahir dari dalam diri kita sendiri? Banyak orang percaya bahwa pertanda-pertanda kecil menuju dukhon sudah mulai terlihat di zaman kita. Udara yang semakin tercemar hingga menyesakkan napas. Langit yang sering tertutup kabut asap aneh di berbagai belahan dunia akibat kebakaran hutan
atau polusi industri. Bahkan suara-suara misterius dari langit yang terekam di berbagai negara dan belum bisa dijelaskan oleh ilmuwan. Sebagian menafsirkan bencana global, pandemi yang melumpuhkan dunia, dan perubahan cuaca ekstrem sebagai peringatan awal atau semacam latihan kecil sebelum dukhon yang sesungguhnya tiba. Namun, tidak ada satupun manusia yang tahu pasti kapan peristiwa agung itu akan terjadi. Karena seperti sabda Rasulullah SAW, kiamat akan datang secara tiba-tiba. Artinya, yang terpenting bukanlah sibuk menebak-nebak kapan dukhon akan turun, melainkan bagaimana kita mempersiapkan diri jika ia benar-benar datang. Dukhon bukanlah sekadar kisah menakutkan untuk diceritakan di malam hari. Ia adalah sebuah peringatan terakhir dari langit. Sebuah pesan cinta dari Tuhan agar kita segera kembali kepadanya. Saat kabut itu turun, tidak ada lagi gunanya kekayaan, jabatan, atau teknologi canggih yang bisa menolong manusia. Hanya iman yang tulus, amal saleh, dan keikhlasan yang bisa menjadi pelindung sejati. Mungkin sebelum kabut besar itu benar-benar datang, kita sebenarnya sudah hidup di zaman kabut batin yang menutup hati kita dari cahaya kebenaran. Karena itu, kisah dukhon mengingatkan kita untuk segera bangkit dari kegelapan, memperbaiki diri, dan memperkuat iman sebelum langit di atas kita benar-benar menggelap. Inilah pesan terbesar dari peristiwa dukhon. Jangan tunggu azab datang untuk kembali kepada Tuhan. Jika kamu percaya bahwa dukhon bukan sekadar legenda, tapi sebuah peringatan nyata yang relevan untuk zaman kita, maka sebarkan video ini agar lebih banyak orang tersadar. Subscribe sekarang untuk pembahasan misteri dan tanda-tanda akhir zaman lainnya. Karena mungkin kita sedang hidup di ambang datangnya kabut besar itu.